Oke, pagi teman-teman. Sekarang jam 8:30, kita pengen check out dari hotel nih. Ya, Pak. Ya. Kasih apa ya? Oke, jadi tadi parkiran motornya teman-teman untuk di hotel 77 Sunset Plaza menurut saya cukup aman ya. Soalnya dia kayak ada pas banget di belakang pos jaga satpamnya teman-teman. Walaupun emang agak kecil sih, itu aja kemarin penuh ya parkirannya. Kalau lagi rame di yang nginep di hotel. Untuk parkir mobilnya juga sama, itu tadi di depannya juga. Mungkin kalau penuh infonya sih bakal disuruh parkir di Alfamart seberang ya teman-teman. Itu kayaknya masih punya mereka deh tanahnya. Soalnya di sana ada musola gitu. Itu namanya musolanya sama kayak nama hotelnya gitu. Untuk harga hotelnya saya pesan di tiket.com ya. Online seminggu sebelum hari H. Itu dapat harga di 328.000 kalau nggak salah teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin mesen secara on the spot ya atau datang langsung, itu bisa banget. Harganya saya tampilin di sini ya. Untuk harga weekday, weekend, dan high seasonnya emang agak berbeda mereka. Oh iya, kita belum nolin trip 2 ya. Jadi kemarin kita udah berkendara sejauh 185 km teman-teman. Nah sekarang sorry nih baru saya nolin lagi di trip 2 nya. Kita sekarang masih posisi di daerah Cisolok, Pelabuhan Ratu Sukabumi teman-teman. Perjalanan ke Tangerang Selatan kurang lebih 135 sampai 140 km teman-teman. Menurut Google Maps sih bisa ditempuh dalam waktu 4 jaman ya. Tapi mungkin karena nanti ada salat Jumat juga, paling kita baru bisa 6-7 jam ya paling lama estimasinya. Juga tergantung kondisi jalan di Bogor sama Parung, soalnya kita bakal lewat sana teman-teman. Ini nanti kita akan rutenya melalui Cikidang menuju Cibadak ya. Lalu ke Caringin langsung lanjut ke Bogor. Ya udah biasa lah ya kalau lewat-lewat daerah sini mah. Nggak kayak kemarin tuh yang Pandeglang, Tanjung Lesung ke Ujung Kulon, itu saya belum pernah sama sekali. Oh ada bensin ya? Ntar deh saya isi di depan. Untuk bensin saya baru sekali ngisi teman-teman. Waktu hari pertama itu ngisi di SPBU Exxon Mobil ya. Itu saya isi 50.000. Untuk berapa liternya nanti saya hitung dulu, soalnya saya nggak ngecek ya. Cuman sekarang baru banget habis, sisa 1 bar. Paling kita nyari SPBU yang ada Pertamax-nya nanti. Tadi kelewat, nggak fokus saya. Wah, apa nih? Objek wisata Sukawayana ya, kalau nggak salah ya namanya ya. Agak nggak kelihatan soalnya kita sambil gerak. Ini jalanannya adem banget teman-teman. Jadi kayak ada tipis-tipis pantulan matahari ya, cuman kitanya terlindungi sama pepohonan, rindang pokoknya. Ini kita masih di jalan menuju Pelabuhan Ratu ya. Apa ini udah daerah Pelabuhan Ratu sih harusnya. Nah kita lagi di pinggir pantai pokoknya perjalanannya teman-teman. Emang kalau jalan tuh
enaknya pagi ya, soalnya anginnya tuh dinginnya dingin adem. Nah, di sebelah kita nih pantai teman-teman. Cuman ini dipagerin ya, mungkin karena biar masuknya dari satu tempat gitu. Jalanan juga jam 8.40 ya sekarang ya, cenderung sepi teman-teman. Warung-warung juga belum banyak yang buka di kanan kiri. Nah, ini kita isi bensin dulu ya. Turbo ya 50. Ya. 50.000 dapat ya 3,7 liter. Oke, kita lanjut jalan lagi teman-teman. Kelihatan ya, berdebu banget motornya. Oke, jadi kayak gini kondisi di daerah ini, harusnya namanya Cisolok ya. Oh, Citepus ya, ya, sorry. Cisolok tuh yang tadi, sekarang udah masuk ke Citepus teman-teman, Pelabuhan Ratu. Nah, itu tuh ke sana tuh harusnya ke Ciletuh teman-teman. Nah, kelihatan nggak tuh ada kayak samar-samar Pulau Jawa juga, itu sambungannya nanti ke kanan ke arah sana. Itu bisa ke arah Ciletuh. Cuman masih cukup jauh. Dulu saya udah pernah 2023 ya ke sana. Mungkin tapi itu naik mobil sih sama keluarga ya. Mungkin Sun kita touring naik motor ke sana ya. Tapi saya lebih prioritasin tempat-tempat yang emang belum pernah sih teman-teman. Jadi biar dapat experience barunya juga gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita mau menuju ke arah Cikidang. Kita lewat situ aja biar nggak terlalu rame ya. Oke, kelihatannya kita udah nyampe di pusat Pelabuhan Ratu ya teman-teman ya. Tadi kita habis lewat alun-alun, apa ya, saya lihatnya huruf depannya G. Dan ini udah cukup ramai karena mungkin ini pusat kotanya juga ya. Dari tadi banyak, ada bank, ada Yogya ya kan. Sebentar lagi harusnya kita udah ngambil kiri teman-teman. Tadi saya sempat periksa-periksa Google Maps untuk mengarah ke Cikidang. Harusnya udah nggak jauh dari sini. Ini ramai banget teman-teman. Toko bengkel ada, ya kan. Oh, kanan kiri bengkel nih. Ini kanan juga. Oh, kalau ini bukan bengkel, ini perabotan. Nah, nih kita nyampe di alun-alun Pelabuhan Ratu. Oh, rame ya. Hari Jumat ini, tanggal 2 Mei. Oke, hati-hati. Nah, iya nih, dulu kalau dari Cikidang naik mobil dari sini kita. Ya, saya tinggal ikutin jalan aja teman-teman. Sekarang jam 8.53 ya, udah sekitar 23 menit sejak kita berangkat dari hotel tadi. Suasananya hari ini cerah, alhamdulillah. Nggak hujan ya. Jadi kita bisa maksimalkan perjalanan di pagi menuju siang hari ini. Kalau jam sekarang ya hampir jam 9 pagi, terlihat kanan kiri udah pada buka warung-warung teman-teman. Jadi kalau kalian pengen nyari makanan di sini ya, nyarap gitu ya, udah bisa, cuman emang belum banyak. Tadi juga ada lagi yang tutup. Dan kalau malam lewat sini sesekali ada penerangan jalan, cuman
kelihatannya sih belum semuanya tercover lampu jalan ya. Jadi sebagian aja. So prepare perlampuan kendaraan kalian ya kalau lewat sini, soalnya kan kirinya jurang nih. Ngerinya kenapa-napa ya kan. Kalau malam gelap, apalagi ditambah kalau hujan. Oke, mantep banget Cikidang ini. Jalannya asri banget teman-teman. Walaupun emang nggak semua tempat halus ya, cuman asik banget nih buat motoran di sini ya. Saya juga baru pertama kali naik motor ya lewat sini. Dan ternyata seasik itu teman-teman. Jalannya yang naik turun, belok-belok ini nggak ngebosenin banget. Ditambah kadang kita dapat view yang luas gitu dari ketinggian, kadang juga kita dari bawah ngelihat banyak pepohonan ya di atas gitu. Terus juga cara pohon-pohon ini melindungi kita dari sinar matahari membuatnya makin terasa lebih nyaman teman-teman. Udah 9:30 sekarang. Wah, lihat nih, cakep banget tanjakannya. Mungkin kalau naik NMAX ini boncengan agak effort dikit ya kalau nanjak-nanjak kayak gini. Soalnya kan bebannya tuh nambah yang harus dibawa. Oke, mungkin kita sekarang lanjut dulu aja sampai kita ngincar jembatan di daerah Bogor sih, biar setelahnya nggak kesorean nyampe rumah teman-teman. Jadi ntar ayah saya langsung ke rumah. Saya pengen ke Shell terakhir dulu ya, kemarin kita start. Jadi titik mulai sama titik akhirnya kita samain. Sekalian kita ngitung total kurang lebih 500-an kilometer harusnya. Itu berapa konsumsi bahan bakar ketika kita menggunakan motor NMAX Neo S. Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang motornya sama, atau mungkin juga referensi tipis-tipis buat yang motornya beda ya, tapi mungkin masih sama-sama 150 cc ya, harusnya mirip-mirip, nggak beda jauh ya. Dan juga saya selama perjalanan cara ngegasnya tuh nggak hati-hati kok, cuman kayak ya saya enaknya aja, senyamannya aja, bukan yang benar-benar dibikin hemat bensin. Kadang ngebut, kadang pelan juga, kadang nanjak gini juga saya gaspol. Jadi emang ini apa adanya untuk konsumsi bensin ya. Oh, ini kebun sawit ya kalau nggak salah ya, di kanan. Nah, sini nih kalau malam-malam gelap teman-teman, nggak ada penerangan jalannya ya, tiang-tiangnya cuma tiang listrik. Kalau di sini jalannya sih ya enak-enak, enggak, cuman masih tetap dinikmati, masih nyaman sih, terutama kalau jalannya waktu siang ya, jadi lebih kelihatan dengan jelas di mana letak jalan yang rusak, nggak rata karena tambalan pohon pisang tuh banyak.
Sejak berangkat kita sekarang udah menempuh total jarak 435 kilometer teman-teman. Jarak yang cukup besar ya untuk memutari Pulau Banten. Dari 3 hari perjalanan teman-teman, yang paling saya nikmati itu ketika ke ujung kulon. Itu lautnya benar-benar jadi magnet buat mata saya teman-teman. Kayak saya nggak berhenti-berhentinya ngeliatin air lautnya yang biru, benar-benar biru jernih. Kalau dibandingin sama di Pelabuhan Ratu itu emang kelihatan ya bedanya ya. Mungkin karena di sana lebih jarang orang juga, jadinya masih jernih banget airnya. Biasanya ini emang jalur motoran juga ya Cikidang ini. Kalau orang-orang yang pengen ke Sawarna, ke Pelabuhan Ratu, Ciletu, biasanya pada lewat sini juga teman-teman. Di kiri ada warung, cuman ya 2-3 warung aja yang buka nih. Di kanan juga ada sedia pecel ayam, jadi kalau kalian lewatin Cikidang dan lapar, jangan khawatir juga nih sama makanan. Oh, jalannya halus ya yang di sini ya. Kayaknya belum nyampe sana tadi, belum nyampe sana untuk yang perbaikan jalannya di sini, soalnya udah halus nih. Kurang tahu kalau di depan halus juga, udah halus semua apa ada yang tambelan juga. Kecamatan Cikidang kanan, Bogor, Sukabumi, Cibadak lurus. Kita ambil yang lurus. Oh, kecamatannya di sini ya. Ini apa nih? Semacam terminal kelihatannya. Udah nggak dipakai. Mungkin terminal bus, cuman jarang-jarang ya. Wah, gini nih kondisinya. Cikidang 2025 bulan April teman-teman. Jalannya udah halus, yang masih banyak tambelan yang udah dekat-dekat ke Pelabuhan Ratu aja. Ini kayaknya masih baru sih kelihatannya aspalnya ya. Mungkin dari awal tahun 2025 ya. Koreksi ya kalau salah teman-teman. Soalnya ini masih kelihatan banget nih warna hitamnya, masih hitam aspal baru ya. Tuh. Nah, ini mobil aspalnya ya yang ngeratain. Masih ada tuh di situ. Oh, baru nyampe sini berarti. Oh, baru nyampe situ teman-teman aspalnya. Ternyata nah tuh ada lagi mobilnya. Mungkin di sini nanti bakal ditiban lagi ya pakai aspal ya. Biar makanya tadi tuh agak tinggi aspalnya. Ini kan masih sama ya sama tanah pinggirannya. Oh, oke oke oke. Jadi kayak gini ternyata kondisinya teman-teman. Mungkin nanti beberapa bulan kemudian bagian sini juga bakal kayak tadi, sehalus yang tadi ya aspalnya. Dan pengerjaannya baru sampai belokan tadi tuh sebelumnya. Nah di sini jadi mulai gak rata lagi aspalnya. Oh rame nih, mungkin pada baru pengen ke Pelabuhan Ratu ya atau ke Sawarna. Cibadak lurus, Parung Kuda kiri. Kita arah Cibadak teman-teman. Soalnya tujuannya abis ini mau ngarah langsung ke Bogor ya. Harusnya nih Pertamax Turbo yang barusan kita isi 50.000 sekitar 3,an liter. Itu cukup sih harusnya buat sampai ke Tangerang Selatan lagi teman-teman. Jadi kayaknya kita baru ngisi full lagi nanti di Shell ya. Biar nggak banyak berhenti-berhenti setelah nyampe sana. Soalnya kalau udah mau Bogor kan udah nggak jauh ya, sekitar 60 km kalau dari Warung Jambu seingat saya menuju Tangerang Selatan. Jadi rasanya udah pengen cepet-cepet balik. Rebahan. Oke, ini kosong teman-teman, kita bisa salip.
Walaupun maaf banget nih garisnya masih belum putus ya. Oh, ada SPBU di sini ya, Cikidang, cuman udah tutup teman-teman kelihatannya, soalnya dipagerin pakai seng. Oke, kelihatannya kita udah selesai lewati jalan Cikidang ya. Kita udah masuk lagi nih ke jalan Sukabumi, teman-teman. Oh, macet ya dari sana. Oke, sekarang udah panas banget. Jam 10 kita lewat dari Cikidang, teman-teman. Ini posisi kita sekarang ada di Cibadak, Sukabumi ya. Ya bisa dilihat teman-teman, langitnya cerah banget, nggak ada awan. Mungkin di sebelah kanan ada sedikit ya awan, cuman sebelah kirinya nih bersih banget langitnya. Oh, salak pondoh 2 kilo 10.000. Udah masuk musim salak ya. Dari kemarin sih, dari beberapa minggu lalu emang udah banyak tuh jualan salak. Sekarang kita menuju ke Caringin, Sukabumi teman-teman. Baru habis itu kita masuk ke Ciawi dan ke Bogor. Oh, udah banyak truk besar ya di sini ya. Oke, kita habis istirahat sebentar di Masjid Nurul Anda teman-teman tadi. Posisi sekarang di Parung Kuda Sukabumi ya. Habis ini kita cuman perlu ke Cigombong, Caringin, Ciawi, Bogor. Sebenarnya kalau kalian udah keluar dari Cikidang ya, kan itu masih di pinggiran Cibadak tuh. Kalian cuma perlu ikutin jalan yang garis kuning ini aja. Nanti kalian bakal sampai juga ke Ciawi teman-teman. Ke Gadok ya, kalau arah ke Cisarua Puncak juga bisa ke situ. Kalau kalian mau ke arah Bogor juga bisa. Jadi intinya kalian tinggal ikutin jalur ini aja. Ntar akan sampai, nggak perlu khawatir periksa-periksa maps ya. Ke Tangerang Selatan kurang lebih jaraknya masih 77 km lagi teman-teman. Harusnya nggak lama, paling kita habis sholat Jumat sebentar, makan siang, terus ya nggak sampai jam 3 sore kita udah sampai lagi di Tangerang Selatan. Termasuk cepet ya hitungannya. Oh, langitnya bagus sih, cerah, pemandangannya kita bisa ngelihat gunung, apa itu ya, Gunung Salak bukan? Kurang paham saya kalau wilayah-wilayah geografi kayak gini. Tapi kita bisa lihat gunung di kiri kita tuh dengan jelas teman-teman, karena cuacanya lagi bersih banget. Mungkin rencananya setelah nyampe nanti kita kan, saya ingin isi bensin full untuk ngelihat konsumsi bahan bakar kita. Terus setelah itu paling saya ingin langsung nyuci motor aja teman-teman, soalnya udah berdebu banget ya. Itu insya Allah aja sih kalau nggak capek ya. Kalau capek mah langsung pulang aja deh, habis isi bensin. Tanpa dirasa juga, kita selama 3 hari ini udah menempuh 468 km teman-teman. Jadi setelah di Tangsel nanti kita pasti udah di atas 500. Di atas 500 km dalam 3 hari, wow. Ini depan kita truk bebannya bisa puluhan atau ratusan kilogram mungkin ya. Ini galon kan
Air ya berat juga ya. Wah, panasnya. Uh, gerah. Pasar Cicurug. Ya tadi Cicurug nih teman-teman. Wah, kacau. Gerahnya. Ini beneran nggak nahan teman-teman. Panas. Akhirnya. Akhirnya kita bisa nyalip truk galon itu. Di belakangnya panas. Efek udah capek nih. Ya, jadi di Sukabumi ini banyak banget teman-teman yang lewat pakai truk ya. Jadi kalian juga harus hati-hati di dalam menyalip, khususnya kalau kalian suka nyalip lewat kiri, takutnya blind spot. Juga kalau cuacanya panas gini kadang kita fokusnya suka hilang-hilangan juga teman-teman. Saya kayak dipanggang rasanya. Jadi ya jangan buru-buru, pelan-pelan asal selamat kayaknya berlaku nih di sini. Sukabumi lewat jalur alternatif. Jalur apa alternatif? Taman Angsa. Apakah banyak angsa di dalamnya? Mungkin ini efek visor saya yang bening ya. Jadi kalau panas tuh tembus langsung ke muka teman-teman. Ya kalau berangkat siang tuh emang lebih enak pakai visor yang smoke ya, yang gelap. Jadi nggak terlalu benar-benar silau banget langsung ke muka. Oke, ini kita ada kemacetan lagi di depan. Mungkin seperti biasa ya, penumpukan truk. Oke, halo teman-teman, kita sekarang lagi di Jalan Ciawi Benda ya. Oke, yang tertulis di petunjuk arah itu. Di kanan kita ada BNN, kita mungkin sebentar lagi tinggal masih lurus aja nih ngikutin jalan kuning dari tadi, dari Cikidang, dari keluar Cikidang maksud saya, sorry. Kita masih ikutin jalur kuning ini aja. Jadi sepanjang perjalanan di Cicurug tadi menuju ke Cibadak ya kan, menuju ke arah Sukabumi itu banyak banget truk teman-teman, khususnya truk galon. Capek banget. Soalnya kita dua arah ya, kayak arah Bogor, arah Sukabumi itu banyak truk. Jadinya kita harus tunggu-tungguan di belakang truk. Dan itu lumayan melelahkan ternyata. Soalnya dari 3 hari ini baru sekarang aja nih kita harus berhadapan dengan truk ya. Ditambah lagi cuacanya lagi panas, jadi mungkin harus sering-sering berhenti juga buat minum teman-teman. Oke, sekarang kita udah nyampe Ciawi teman-teman. Harusnya bentar lagi ya. Aduh, sumpah ini panasnya kacau. Nggak berkutik teman-teman mataharinya. Memang kalian, saran saya kalau mau lewat sini udah harus nyiapin kesabaran, terus juga jangan, tubuh lagi fit juga ya, jangan pusing-pusing lewat sini tambah pusing. Soalnya truknya banyak banget nih, kayak truk galon, dia kan berat, lambat ya kan, nggak bisa cepet juga jadinya. Terus banyak angkotnya tuh kayak nggak beraturan teman-teman di sini. Kayak suka-suka dia aja, kadang kiri, nggak ngasain. Nah, berhenti nggak pada tempatnya juga. Tapi kita udah sampai di perempatan yang dimana kalau kalian ke puncak tuh ke kanan teman-teman, kalau kalian ke Bogor itu ke kiri.
Oh, ini mungkin pada lawan arah soalnya males kali ya kalau mau ke sini kan harus putar balik dulu tuh di sana. Oh, rame banget nih yang dari puncak. Yang mau ke puncak juga rame ya kelihatannya. Mungkin kita masih bisa dapat buat sholat di Bogor ya. Entah itu Masjid Raya Bogor atau nanti ketemunya aja. Panasnya mantap. Perjalanan sudah 2 jam sejak kita berangkat dari Pelabuhan Ratu tadi teman-teman. Jarak yang kita tempuh juga sudah 85 km. Oke, sekarang jam 11.17 kita udah nyampe di Jalan Pajajaran Bogor ya. Kita pengen ke masjid dulu buat sholat Jumat teman-teman. Sekalian istirahat ya, soalnya udah pegel banget nih pergelangan tangan kanan saya. Ngegas mulu soalnya dari tadi kan. Untungnya di Jalan Pajajaran kita lagi-lagi dilindungi oleh rindangnya pepohonan ya di atas. Jadi walaupun cuacanya panas kita nggak ngerasa tersengat gitu. Beda ketika kita tadi di Cicurug, di Sukabumi sebelum nyampe Ciawi tadi ya, itu kan panas banget. Baru masuk Tajur, Jalan Pajajaran udah adem teman-teman. Saya agak dikit-dikit lupa posisi Masjid Raya Bogor ini ya, harusnya ya. Kita pengen sholat di sini aja. Mana masuknya? Masuknya di mana? Kaget. Kelihatannya, oh ini dia, parkir motor di bawah. Kita parkir di dalam aja teman-teman, biar nggak panas ya. Oke, kita baru selesai Jumatan teman-teman. Sekarang jam 12.40. Kita mau lanjut cari makan dulu. Wah, udah nggak sepanas tadi ya setidaknya. Tadi panas banget dan benar-benar nguras energi teman-teman. Agak terhalang ya yang mau keluar. Oke, tadi mobilnya agak kesulitan ya mau keluar. Penuh banget situasi jalanannya teman-teman. Kita rencananya pengen makan Padang. Ayah saya tahu tempat yang enak teman-teman dekat sini. Nggak jauh sih sebelum Kebun Raya Bogor ya. Ini kita mau ke sana dulu. Baterai action cam saya tinggal 1%, jadi paling nanti ini mati ya. Terus saya update lagi di tempat makan teman-teman. Kalau nggak salah tadi ayah saya bilang setelah lampu merah ini. Oke, kita lanjut dulu. Saya sekalian mau ganti baterai juga nanti di tempat makannya teman-teman.
Kasih bang. Oke, kita lanjut jalan lagi. Habis makan tadi teman-teman. Sekarang posisi di Tugu Kujang ya, landmarknya Kota Bogor nih. Kita makan tadi di belakang di Trijumbo, itu Padang teman-teman. Enak sih, perkedelnya saya suka di situ. Oke, ini dia Kebun Raya Bogor teman-teman. Harusnya nyampe Tangsel ya 1,5 jam lagi ya, kalau nggak macet di Parung. Akhirnya seri touring ke ujung kulon ini akan segera berakhir teman-teman. Sebentar lagi kita balik ke rutinitas biasa ya. Paling habis ini saya di sela-sela waktu ngedit video hasil touring kali ini teman-teman. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah jangan takut untuk mencoba menjelajahi tempat yang belum terpetakan di pikiran kita teman-teman. Saya juga awalnya ngerasa takut ya, kayak bakal sesepi apa nih di ujung kulon, apakah aman, apakah bakal sampainya malam. Walaupun semua itu ya cuma overthinking saya aja. Dan memang nggak terlalu kerasa ya, soalnya saya sekarang berdua ayah saya, yang dimana kita kalau sama orang tua kan pasti itu zona aman ya, zona nyaman juga. Jadi mungkin next time saya pengen coba solo touring ya, sendirian. Mungkin masih sama teman-teman, kalau belum ada libur yang cukup panjang kita ambil rute yang pendek-pendek dulu. Oh, ini pintu masuk Kebun Raya Bogor teman-teman. Ya paling next time kita coba jelajahi Jawa Barat ya. Ada saran gak nih kira-kira teman-teman, kita kemana lagi nextnya? Sambil di sela-sela waktu menuju hari dimana kita akan touring lagi, saya juga pengen belajar nerbangin drone ya. Soalnya saya melihat potensi dimana kalau kita punya drone itu kita bisa nge-capture sesuatu yang emang nggak semuanya bisa kita lihat pakai mata kita gitu, karena dia kan dari udara ya. Ya sambil saya improve skills juga ya. Waduh, rem mendadak. Nah, paling saya kepikirannya sih pengen ke Pangalengan terus lanjut ke pantai selatan, terus kita ke Garut teman-teman. Jadi kita jelajah ke arah pantai, pulangnya lewat arah yang berbeda. Mungkin antara berangkatnya ke Pangalengan atau pulangnya ke Pangalengan gitu. Atau kalau teman-teman ada saran lain atau destinasi menarik ya di daerah sana, boleh banget tulis di kolom komentar. Kondisi Kota Bogor hari Jumat ya, 2 April 2 Mei ya, 2 Mei hari ini. 2 Mei 2025 kurang lebih seperti ini teman-teman. Cukup masih sama sih kayak biasanya kalau saya ke Bogor. Di daerah sini tuh emang rame, khususnya angkotnya cukup banyak juga ya. Dulu tuh zaman kuliah saya kalau ke Kebun Raya Bogor pernah kan jalan kaki tuh dari stasiun lewat sini. Jauh banget kalau dipikir-pikir, dan emang capek sih. Oke, ini kita masih lanjut dulu teman-teman. Habis ini arah kita langsung ke Kemang, Parung, baru Pamulang ya. Lanjut ke Shell tempat kita mulai 2 hari yang lalu. Jadi hari ini kita sudah menempuh jarak 95 km teman-teman. Mungkin masih ada sekitar ya 60-70 km lagi sampai di titik akhir. Berarti totalnya kurang lebih udah di atas 150 km ya. Oh, macet nih. Biasanya karena persimpangan sih.
Nah ini kan pertigaan, kita lewat sini biar nggak itu teman-teman, nggak kena lampu merah di warung jambu. Itu kan biasanya penuh banget ya. Ngelihat kondisinya tadi cukup ramai, jadi kita pilih lewat sini aja. Apa ini, Jalan Jenderal Sudirman tadi ya namanya ya. Ini air mancurnya lagi mati ya. Dulu sering dinyalain tuh air mancurnya. Oke, ini kita lurus. Nanti kita ini kalau nggak salah sih kita lewatin rel kereta api teman-teman. Udah lama juga saya nggak ke Bogor lewat sini ya. Biasanya lewat yang warung jambu itu, lurusannya Jalan Pajajaran. Kalau nggak lewat Sumarekon. Kalau ke puncak ya. Nah, di depan tuh kita nanti belok kiri, teman-teman. Kalau kita mau langsung ke Parung ya. Kiri kita ada BPM SPH. Apa itu? Badan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Pusat pemerintahan juga ya di sini ya. Nah, kalau lewat sini udah biasa nih macet di sininya nih. Soalnya emang pertama dia emang nyempit kan jalannya, jadi mobil ganti-gantian. Ditambah lagi lewat rel kereta. Belum lagi kalau tadi mungkin habis ada kereta yang lewat ya, jadi udah numpuk di sini. Nah, kan baru dibilang keretanya datang. Ya, lumayan lama nih kalau nunggu kereta. Oke, keretanya udah lewat. Sekarang kita masih antri jam 1:30 ya, 1:27. Bensin masih ada 3 bar, ini mah cukup ya sampai kita nanti sampai lagi di Shell Ciater, Tangerang Selatan, teman-teman. Oke, akhirnya giliran kita yang lewatin rel ya. Mau makan waktu 1 menit ya untuk nyampe ke rel ini ngantrinya. Penuh banget, kacau. Oke, kita hampir aja ketahan. Masalahnya yang kesini tadi masih padat ya. Oke, harusnya kita tinggal ikutin jalan aja. Nanti di depan kita ngarah langsung ke Parung. Dan kita sebentar lagi akan sampai di Tangerang Selatan, teman-teman. Perjalanan panjang sekitar sudah 503 km ya sejak 2 hari yang lalu, sejak kita mulai touring. Perjalanan 500 km akan berakhir hari ini, teman-teman. Oke, sekarang jam 1:44 ya. Kita akhirnya sudah sampai di Parung, teman-teman. Tuh, jalan batas Depok Bogor. Yang artinya sebentar lagi kita akan sampai di titik akhir touring ini, teman-teman. Walaupun kalau kita lihat Parung kayak gini tuh rasanya nggak sampai-sampai ya, karena dia lurus terus kayak nggak bisa habis gitu rasanya. Cuman nggak apa-apa, kita sedikit sedih juga karena hari berjelajah sudah berakhir. Untuk bensin masih sama, teman-teman, kita masih punya sisa 3 bar setelah isi. Total kita udah isi 100.000 ya, 50.000 ngisi mobil, 50 lagi ngisi di Pertamina Pertamax Turbo tadi pagi, teman-teman. Oke, cuacanya panas banget ya ternyata. Nggak cuma di Sukabumi, kayaknya Banten, Jawa Barat juga lagi pada panas, teman-teman, di awal bulan Mei ini. Atau memang sudah mungkin memasuki musim panas ya. Kita masih lanjut lagi, teman-teman.
Kita kayaknya lebih prefer lewat Pamulang ya daripada lewat. Kita kasih dulu nyebrang. Ada lagi. Ya kita kayaknya lebih prefer lewat Pamulang ya daripada lewat Villa Dagoto Villa Dagoto, Bukit Dago sorry. Daripada lewat Bukit Dago teman-teman, soalnya di sana jalannya kecil. Kalau udah macet, males ngantri nyalip-nyalipnya gitu sih. Jadi mending lewat Pamulang aja, lebih chill, jalannya lebih besar juga ya. Oke, sekarang jam 2 siang ya. Kita udah tiba di Pasar Parung teman-teman. Pasar yang dari dulu belum berubah nih. Ini pohon beringin juga, bukan beringin ya. Ini pokoknya ini pohon udah tua banget. Dari 2010 kurang bahkan udah ada tuh pohon. Aduh, berisik kali knalpotnya. Total perjalanan hari ini udah 120 km teman-teman. Kondisi jalan di Parung cukup padat, cuman kayaknya ini gara-gara kita habis lewatin pasar aja, jadi mobil-mobil pada nyatu. Nanti harusnya di depan udah agak lenggang ya. Nah ini teman-teman, Citralek. Ini kemarin waktu kita berangkat lewat Citra Maja juga sama ya, ada patung kuda-kudanya juga. Cuma yang di Maja itu patung kudanya warna biru, kayaknya emang ciri khas dari perumahan Citra Maja atau Citralek ya. Ada patung kudanya ya di depannya. Oke, kita udah lewatin Bojong Sari tadi teman-teman. Di depan kita ini harusnya ada mall ya. Mall The Park kalau nggak salah namanya. Nah, dulu kalau beli tanaman nih zaman COVID di sini teman-teman. Dulu kan waktu zaman COVID sering itu ya. Demi killing time di rumah karena nggak boleh keluar. Jadi pada ngerawat tumbuh-tumbuhan, tanaman hias gitu. Dulu belinya di situ. Yang paling dekat soalnya nggak terlalu mahal. Kadang malah kalau mau lebih murah lagi ke Bogor tuh, ke yang budidayanya langsung itu lebih bisa dapat lebih murah tanaman hiasnya. Oh, ada demo. Dan tidak menghalang-halangi. Ada demo teman-teman di kantor wali kota Tangsel. Buat yang belum tahu itu kantor wali kota Tangerang Selatan ya teman-teman. Makanya itu ada mahasiswa lagi pada demo di pintu masuk ya tadi ya, pintu masuk parkirannya. Panas gini ntar pulang-pulang tuh rasanya pengen mandi teman-teman biar segar, terus baru istirahat, rebahan, selonjoran ya kan. Enak tuh. Sekarang kita mau isi bensin full dulu ke Shell teman-teman. Nanti kita lihat ya berapa banyak konsumsi bahan bakarnya. Kalau kita lihat berdasarkan speedometer ya, ini kan digital ya. Itu average konsumsi bahan bakarnya ada di 43,9 km per liter teman-teman. Itu dengan jarak 543,3 km sejauh ini. Berarti nanti sekitar 545 km ya. Kita lihat nanti berapa average-nya. Terus nanti sekalian juga saya hitung secara manual ya, dari full ke fullnya lagi tuh ngabisin berapa liter gitu. Oke, berhubung bentar lagi kita sampai, saya pengen closing dulu teman-teman. Pertama-tama terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah subscribe channel saya, makasih ya.
setulus-tulusnya, karena saya nggak nyangka bakal secepat ini. Sejak saya nge-record ini ya, saya cek udah ada 109 subscriber. Makasih banyak teman-teman yang udah rela ngeklik button subscribe di device masing-masing ke channel saya. Kedua juga saya pengen ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah mampir ke channel saya, udah luangin waktunya buat nonton konten-konten video perjalanan saya ya kan. Makasih banyak teman-teman, waktu berharga kalian dipakai untuk menonton video saya. Semoga kalian semua menikmati konten saya, juga selalu diberikan kesehatan ya teman-teman, dan juga rezeki yang melimpah, amin. Juga saya mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah like video-video di channel saya. Itu artinya kan kalian secara sadar ya, atau mungkin ada yang nggak sengaja, cuman yang nggak apa-apa, saya mau bilang makasih banyak teman-teman udah nge-like video saya senang liatnya. Artinya kan kita bisa mengartikan bahwa itu ada yang suka gitu sama video tersebut gitu. Makasih banyak teman-teman yang udah meramaikan kolom komentar, juga makasih banyak. Saya selalu baca komentar-komentar dari teman-teman semua ya. Saya juga sebisa mungkin selalu semuanya saya balesin. Jadi boleh banget nih teman-teman kalau ada yang mau bertanya-tanya nih, mungkin selama perjalanan touring saya ada yang kelewat, ada yang kurang informasinya. Teman-teman ada yang mau nanya kayak, "Bang, pom bensin ada nggak di situ?" Ntar saya jawab. Pokoknya apapun itu, selama saya tahu jawabannya, saya bakal jawab teman-teman. Juga kalau misalkan ada kritik atau saran atau masukan, boleh banget di komen aja teman-teman. Saya orangnya mau improve juga, dan saya juga suka dengar saran-saran teman-teman semua, kayak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi, kayak gitu-gitu teman-teman. Oke, di depan situ udah mau nyampe ke titik finish kita di touring kali ini teman-teman. Akhirnya 545 km ya berhasil kita lalui dengan selamat, alhamdulillah. Motor ini juga sehat-sehat aja. Sekarang kita mau isi full dulu ya. Oke, mana nih motor nih? Sini ya, biasa. Oke, kita isi dulu teman-teman. Nitro ya, full ya. Bentar. Kasih pak. Jatuh. Agak ribet ya. Belum kita tutup nih. Bentar, kita tutup dulu. Jadi kita ngisi sebanyak 4,43 liter teman-teman. Kita bayar dulu. Oke. Bensin udah dibayar teman-teman. Aduh, beratnya barang bawaan. Kita buang aja. Oke. Sekarang udah full lagi ya. Jadi, bentar kita majuan dikit deh. Jadi kayak yang bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Total trip 1 kan itu saya set buat perjalanan full ya, dari hari pertama sampai dari kita start sampai kita finish itu ada 545,7 km dengan rata-rata di sini 44 km per liter ya, pas ya 44,0. Sama hari ini kita udah menempuh jarak 140,4 km dengan rata-rata 44,9 km per liter. Ini by speedometer. Nanti kita cek berdasarkan full to fullnya gimana. Oke, segini dulu teman-teman. Terima kasih.